penghasilan besar tapi nggak bisa kaya. Nah, konten kali ini teman-teman, saya membahas kenapa ada seseorang atau bahkan banyak orang, beberapa orang dengan kondisi dia pinter cari duit, pinter cari penghasilan, pendapatannya cukup besar. Tetapi kenapa orang tersebut dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, tetapi tidak bisa kaya-kaya? Nah, masalahnya di mana kira-kira? Jadi gini teman-teman, coba teman-teman perhatikan, mungkin bisa juga di kalangan tempat kerja, atau tempat usaha, atau bisa juga saudara, keluarga, atau teman main lah, teman nongkrong. Beberapa di antara mereka semua, itu ada yang tipikal yang jago cari duit, jago cari penghasilan. Tetapi anehnya, mereka semua itu nggak kaya-kaya. Berarti kan ada something wrong yang terjadi. Ya, teman-teman, berarti ada something wrong. Ada something wrong yang terjadi di kehidupan mereka. Contoh, coba perhatikan. Saya yakin minimal di antara mereka, salah satunya adalah dikit-dikit kalau baru punya uang, atau baru cuan sedikit, cuan nggak seberapa, atau buat kalian yang karyawan, katakanlah baru dapat bonus atau intensif dari perusahaan, udah aja idenya macam-macam. Pengen jalan-jalan lah, pengen keluar negeri, minimal ke Bali lah, atau tamasya sekitar Jakarta, kota-kota besar, Bali, Surabaya, Bandung. Nah, itu yang sering terjadi. Baru dapat intensif 50 juta, 20 juta, hawanya udah pengen keluar negeri. Yang lain misalnya teman-teman, baru punya usaha sekian tahun, katakanlah baru setahun 2 tahun jalan, udah muncul cuan nih ceritanya, udah profit, udah gaya-gayaan aja, pengen DP motor. Mungkin yang lebih sok-sokan lagi, baru dapat cuan per bulan katakanlah 20 juta, 30 juta, udah sok-sokan, DP Fortuner, DP Pajero, atau Avanza lah minimal. Nah itu, kalau teman-teman semua ya mungkin yang sering kalian lihat, mereka semua yang pinter cari penghasilan, pinter cari duit sebenarnya kategori gampang, cari uang tuh gampang sebenarnya. Tapi kalau karakternya masih seperti itu, masih receh ya, dikit-dikit pengen keluar, dikit-dikit pengen beli, ya keadaan seperti itu kalau sering dilakukan, itu nggak mungkin Anda bisa jadi pribadi yang sukses, pribadi yang kaya. Jadi sekalipun Anda pintar cari uang, Anda pintar cari penghasilan, kalau Anda nggak pintar mengerem pengeluaran Anda akan sulit teman-teman. Jadi ketika Anda sudah pintar cari duit, ketika Anda sudah mulai pintar berbisnis, jangan bangga dulu. Jangan terlena dulu. Coba perhatikan deh. Banyak orang yang tipikal seperti itu. Ya. Itu, lihat aja. Jadi mereka tuh baru hasil nggak seberapa, terus tahu-tahu ditungguin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kok nggak ada perubahan, gitu-gitu aja, atau nggak usah muluk-muluk sampai yang pintar cari uang. Ya, sekali lagi, nggak usah kita terlalu merhatiin mereka-mereka yang pintar cari uang. Katakanlah cuma kelas karyawan, katakanlah si A penghasilannya 5 juta, atau gajinya 5 juta, si B gajinya katakanlah 8 juta. Nah, gaji 5 juta dengan yang 8 juta, tapi memiliki karakter yang berbeda. Katakanlah yang A, yang 5 juta itu, dia gemar menabung. Kalau nggak sesuatu yang penting, nggak urgent banget, dia nggak gampang beli sesuatu, nggak gampang keluar duit. Sementara yang gaji 8 juta atau bahkan lebih dari itu, setelah gajian hawanya pengen nge-mall. Setiap weekend harus nge-mall. Minimal jalan-jalan lah, atau minimal nonton bioskop, minimal nongki-nongki, ke Starbucks lah, Solaria lah, atau
macam-macam brand lainnya. Nah, coba dua orang tersebut dengan karakter yang berbeda, gak harus orang yang pintar cari duit ya, cuma gajian doang, ngandelin gaji doang. Setelah setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun teman-teman, ini akan menghasilkan sikon yang berbeda. Percaya nggak percaya? Si A ini walaupun yang penghasilannya lebih rendah, cuma 5 juta, pasti hasilnya dia akan memiliki banyak tabungan. Dia bisa berapa tahun kemudian beli properti, beli mobil, bikin usaha. Itu pasti. Tapi yang 8 juta atau bahkan lebih, akan gitu-gitu aja hidupnya. Karena semua hal yang saya ilustrasikan ini sebenarnya kuncinya adalah satu. Kalau kamu mau punya penghasilan kecil atau besar, kalau kamu pintar cari duit atau enggak, mau masih taraf biasa sampai yang sudah 2 digit, 3 digit, bahkan 4 digit, kalau Anda enggak punya kemampuan manajemen finansial, Anda akan gitu-gitu aja teman-teman. Ya. Jadi jangan Anda kira orang katakanlah seperti saya, selevel saya. Kalau saya per bulan bisa menghasilkan sekian miliar bersih per bulan. Kalau saya nggak punya kemampuan manajemen finansial teman-teman, ya percuma. Nggak akan utuh, bubar. Nggak akan punya usaha nggak akan maju. Mungkin juga nggak bisa expand. Apalagi mau investasi bisnis yang baru. Properti, nggak bakal. Jadi sekali lagi teman-teman ya, ketika Anda sudah ataupun belum pintar cari uang, apalagi pembahasan kita kali ini adalah, kok ada orang atau banyak orang pintar cari duit kok nggak kaya-kaya? Sekali lagi, kesimpulannya adalah karena mereka nggak punya kemampuan manajemen finansial. Kalau dapat intensif, kalau dapat bonus dari kantor, atau usaha kecil-kecilan Anda sudah dapat cuan, mestinya Anda puterin tuh uang, terserah sesuai dengan kapasitas knowledge Anda. Kalau Anda ngerti investasi, silakan lakukan. Investasi banyak kok, bisa ke saham kalau Anda ngerti saham. Kalau nggak ngerti janganlah ya. Kalau Anda belum expert, belum banyak belajar tentang saham, janganlah ya, nggak ngerti fundamental, nggak ngerti grafik, ya, nggak usah sosokan, ya, sosokan trading, nggak usah, gitu. Anda silakan investasi yang Anda tahu, yang minimal Anda ngerti betul. Bisa ke franchise, atau kalau mentok deposito deh, kalau emang mentok nggak punya pilihan. Makanya untuk bisa memutarkan cuan atau tabungan Anda harus upgrade skill. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda punya skill manajemen keuangan, manajemen finansial, tentunya keuangan Anda akan berkembang. Anda bisa memutarkan keuangan Anda, tabungan Anda, cuan Anda, pendapatan Anda. Tapi kalau Anda cuma bisa cari duit doang, kemampuan manajemennya nol, ayo bertaruh sama saya. Anda akan gitu-gitu aja. Apalagi Anda orangnya mudah terlena, ya. Baru dapat uang seminggu, baru dapat uang 2 minggu, baru cuan nggak ada sebulan, udah parlente, sok-sokan. Kamu kira hidup ini gampang untuk bisa jadi kaya? Gampang kalau tahu caranya teman-teman. Udah pintar cari duit aja nggak menjamin, ya. Sekali lagi, kalau teman-teman yang merasa dirinya aneh, introspeksi berapa bulan terakhir, berapa tahun terakhir, kok gue gini-gini aja ya? Kok gak ningkat, gak maju, gini-gini aja? Perasaan gaji gue gede, perasaan cuan usaha gue gede. Pasti ada yang salah sama kemampuan manajemen finansial Anda. Udah, coba di cross check. Kalau Anda dikit-dikit pengen beli itu, pengen beli ini, ya sudah, gak akan berkembang. Anda mudah terlena, wah, baru punya penghasilan gak seberapa, sudah pengennya songong, pengen dilihat sukses, pengen dilihat lagi kaya. Nah, itu salah satu ciri-ciri orang kaya palsu kayak gitu. Ya, mudah terlena, pengen dilihat fantastis, gitu. Terus gimana kalau keluhannya misalnya, waduh Pak Hartono, saya nggak punya kemampuan finansial, manajemen finansial.
Ya Anda harus belajar dong. Belajar dari Google, belajar dari YouTube, belajar dari macam-macam. Minimal manajemen finansial itu sederhana teman-teman. Punya cuan ya, jangan gatal pengen ini pengen itu. Kalau bisa cuan itu pakailah untuk expand usaha. Pakailah untuk rekrut karyawan baru. Misalnya dengan karyawan 10 saat ini bisa menghasilkan 100 juta. Logikanya kalau Anda menambah jumlah karyawan mestinya peluru untuk menambah income Anda menjadi makin besar. Gitu. Yang lain misalnya, kalau itu bukan usaha, Anda katakanlah karyawan. Ya kalau Anda sudah gajian 10 juta, 5 juta per bulan, ya tolong disimpan dulu, jangan muluk-muluk. Pakailah sesuai dengan kebutuhan bulanan Anda. Itu aja. Jangan dikit-dikit pengen DP motor, DP mobil, beli gadget yang baru. Sok-sokan jalan-jalan ke mall, harus family time. Bukan gak boleh teman-teman. Kamu tahu gak, ketika teman-teman saya sudah pada ganti mobil, saya masih pakai Livina doang. Hari ini pun mobil Alphard saya sudah ada 7 tahun. Belum ganti-ganti. Padahal mobil Alphard yang jenis Transformer itu udah mulai kayaknya udah mulai habis nih masaknya nih. Saya belum punya tuh yang terbaru. Sabar teman-teman. Kalau mobil masih bisa dipakai, enak, masih normal, ngapain harus ganti? Saya menggunakan Livina sebelum Alphard yang terakhir ini. Itu bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun, gak ganti-ganti. Sementara teman-teman saya yang masih recehan, ya, sudah pakai sedan ini, sudah pakai mobil SUV ini, macam-macam. Ya, gitu. Jadi kemampuan Anda mengendalikan dalam penggunaan keuangan Anda itu menentukan Anda bisa cepat kaya apa enggak. Apalagi buat Anda yang nggak pintar cari uang. Udah nggak pintar cari uang, nggak pintar manajemen duit lagi. Udah, nasib Anda apes banget deh, sial banget. Gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, jangan selalu berpikir kaya itu garis keturunan. Kaya itu karena memiliki privilege yang oke. Ya, itu nggak mutlak 100% kok. Ya. Tetapi ketika Anda mau upgrade diri, terus belajar kemampuan manajemen keuangan, saya yakin mau seberapapun keuangan Anda yang Anda dapat hasilkan dalam tiap bulan, Anda setidaknya akan memiliki kemampuan menabung keuangan Anda menjadi lebih baik. Menabung masa depan Anda jauh lebih baik daripada Anda sama sekali tidak punya kemampuan manajemen finansial. Itu. Jadi sekali lagi teman-teman, buat teman-teman yang selama ini merasa kok gitu-gitu aja saya ya, kok gini-gini aja, nggak ada kemajuan sama sekali, nggak ada perubahan yang signifikan terhadap kehidupan saya, itu saya pastikan kemampuan manajemen keuangan Anda itu bermasalah. Silakan teman-teman yang merasa konten kali ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman. Silakan Anda komentar, atau ketika Anda sudah merasa punya kemampuan manajemen tapi bermasalah, masih nggak maju-maju, silakan Anda bertanya di kolom komentar. Salam sukses dari Glenn Hartono.